memperdalam pengetahuan tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila telah kembali. Kepada moderator Saudara Diki Ahmad kami persilakan untuk memandu jalannya dialog nasional pada sore hari ini. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya. Baiklah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah, amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita semua dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat para tamu undangan dan juga para pengelola Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga di Jakarta dan juga pengurus harian Masjid Sunan Kalijaga, dan kami juga sampaikan selamat datang kepada peserta dialog nasional Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga dengan tema radikalisme, korupsi, dan Pancasila. Sebelumnya, saya selaku moderator di sini akan menyampaikan mengapa kita di sini perlu membahas mengenai tema-tema berikut itu, mengenai radikalisme, mengenai korupsi, dan juga Pancasila. Perlu saya beritahukan bahwasanya yang saya rasakan di zaman modern ini, terutama saya gitu sebagai orang Indonesia, sebagai manusia yang terlahir di Indonesia, kemudian sebagai muslim pula di Indonesia. Di sisi lain saya merasa beruntung gitu kan, jikalau saya sendiri membandingkan dengan orang-orang yang lahir di negara lain gitu. Mungkin bisa diperhatikan muslim-muslim di Timur Tengah pada saat ini sedang bergejolak gitu, akibat tidak adanya pemersatu. Bahkan di sana terjadi klaim-klaim atau golongan-golongan yang saling membenarkan, sehingga di sana banyak sekali golongan-golongan yang dengan klaim kebenarannya kemudian dibenarkan untuk melakukan pembunuhan dan peperangan seperti itu. Kemudian di sini juga akan disampaikan mengenai korupsi, yang mana tema korupsi ini di Indonesia sudah bertahun-tahun gitu, seolah-olah tidak ada habis-habisnya kita berdialog mengenai korupsi, akan tetapi korupsi itu seolah-olah seperti terorganisir gitu, lagi-lagi ada lagi seperti itu. Hal ini juga merupakan keresahan bagi bangsa kita dan terutama kita sebagai rakyat Indonesia. Bahkan kemarin saya mendapatkan informasi bahwasanya negara Indonesia ini menempati urutan ke-90 negara bebas korupsi di antara 176 negara-negara di dunia. Selain itu, negara Indonesia juga merupakan negara ke-6 dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi di dunia. Bahkan itu persentasinya itu, kesenjangan ekonominya itu berkisar antara 4 orang kekayaan atau konglomerat di Indonesia itu setara dengan 100 juta rakyat miskin di Indonesia. Memang sangat miris sekali ya, sehingga dari
keadaan tersebut memungkinkan banyak terjadinya kriminalisme, termasuk juga korupsi. Nah, kemudian di sini yang terakhir itu kita akan membahas mengenai Pancasila. Perlu saya beritahukan terlebih dahulu mengenai Pancasila ini, bahwa Pancasila ini merupakan suatu jalan tengah tatkala negara-negara luar sedang galau gitu kan, menentukan arah negaranya, apakah arah negara itu teokrasi atau sekuler seperti itu. Nah, dalam poin Pancasila di sana dijelaskan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Akan tetapi jelas di sila pertama dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara beragama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu. Dikarenakan waktu yang kian mulai habis ya, kita langsung saja, dikarenakan di hadapan kita sudah berada tokoh-tokoh nasional yang sangat luar biasa, dan untuk mempersingkat waktu kita akan langsung saja acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelumnya akan saya sampaikan dulu biodata dari pemateri yang akan menyampaikan materi pada sore hari ini. Materi yang pertama, alhamdulillah telah hadir materi yang pertama pada sore hari ini. Sebelumnya mohon maaf dikarenakan pemateri yang pertama yaitu Bapak Dr. Juni Kodir, tadi siang beliau mendadak berhalangan karena ada suatu kepentingan yang benar-benar tidak bisa ditunda, sehingga pada sore hari ini kami dari pihak pengurus Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga hanya bisa menyajikan 2 orang pembicara. Berikut akan saya sampaikan biodata diri atau riwayat hidup dari pembicara yang pertama, yaitu beliau terhormat nama Bapak Profesor Nur Haidi Hasan, MA, MPhil, PhD, tempat tanggal lahir di Amuntai 7 Desember 1971, alamat beliau di Jalan Gurami nomor 51 Sorosutan, Umbul Harjo, Yogyakarta. Nomor HP mungkin jika ada yang perlu silakan bisa dicatat 081 382 882 671. Riwayat pendidikan formal, beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1994. Kemudian beliau juga melanjutkan ke Universitas Leiden atau Leiden University di Belanda pada tahun 1999. Kemudian beliau juga melanjutkan ke Institute for the Study of Islam in the Modern World pada tahun 2000. Selanjutnya beliau juga melanjutkan ke Universitas Utrecht pada tahun 2005. Pendidikan non formal beliau yaitu Madrasah Dunia, pengalaman organisasi yaitu Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada beliau yang terhormat Bapak Profesor Nur Haidi Hasan, MA, MPhil, PhD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Gubernur NTB, Bapak-bapak pengurus Masjid Sunan Kalijaga Yogyakarta, para hadirin beserta dialog nasional bertema radikalisme, korupsi, dan Pancasila. Panitia memilih tema yang menurut saya sangat menarik dan sekaligus membuka sejumlah pertanyaan bagi kita. Apa hubungannya antara radikalisme, korupsi, dan Pancasila? Nah, pertama-tama saya harus mengurai persoalan radikalisme. Saya sudah melakukan riset terkait radikalisme ini kurang lebih 20 tahun.
mulai penghujung 1990-an dan berlanjut sampai dengan hari ini, mempublikasikan artikel-artikel di berbagai jurnal dan juga academic press. Nah, biasanya kan para pengamat memahami radikalisme Islam, maksudnya dalam hal ini radikalisme yang terkait dengan Islam atau meminjam simbol-simbol Islam itu sebagai impuls dari fanatisisme keagamaan. Ya. Dilatari oleh kepercayaan membabi buta terhadap doktrin-doktrin tertentu di dalam Islam. Misalnya ada doktrin jihad, doktrin takfir atau doktrin-doktrin lainnya. Tetapi pemahaman yang semacam ini bagi kalangan sarjana yang mendalami masalah radikalisme itu tidak cukup memadai untuk menjelaskan masalah yang paling mendasar di dalam radikalisme itu. Nah, mereka menyebutnya sebagai additional model, satu pemahaman yang memandang bahwa radikalisme itu berangkat dari keyakinan. Dan orang yang melakukan tindakan radikal, bahkan terorisme misalnya, menurut pemahaman ini dipercaya karena ingin mencari surga atau ingin bertemu dengan 73 bidadari sesegera mungkin di akhirat kelak. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ini sudah usang. Sarjana-sarjana kaliber di dalam masalah radikalisme sudah lama menolak tesis semacam ini. Nah, tentu ada variabel keyakinan atau ideologi yang memainkan peran di dalam mendorong seseorang untuk melakukan tindakan radikal. Tetapi lebih baik radikalisme itu dipahami sebagai bahasa protes yang dikembangkan oleh individu-individu yang terpinggirkan dalam arus perubahan yang begitu cepat, dalam upaya mereka untuk mendapatkan ruang, menawar posisi di ruang publik itu. Nah, ini tesis yang sebenarnya saya mau bagi dalam kesempatan ini berdasarkan riset-riset yang saya lakukan. Umumnya kan orang melihat misalnya kenapa seseorang bergabung dengan gerakan radikal. Nah, karena dicekoki dengan doktrin-doktrin agama, terutama doktrin-doktrin jihad. Jihadul kufa irohama bainahum misalnya, itu seringkali dijadikan contoh bagaimana ideolog radikal meyakinkan seseorang untuk bergabung ke dalam gerakan radikal atau terlibat di dalam aksi-aksi jihadisme. Tetapi penelitian saya menunjukkan polanya tidak seperti itu. Biasanya pertama-tama mereka yang sedang mengalami kegalauan itu akan potensial untuk bergabung ke dalam gerakan radikal, entah karena kedekatan spasial ataupun kedekatan sosial. Nah, misalnya seseorang mahasiswa datang dari jauh-jauh Nusa Tenggara Barat di Jogja, dia ini kehilangan payung komunal. Nah, kalau dia hidup di kampung itu kan dia hidup relatif mudah karena dilindungi oleh payung komunalitas. Ada orang tuanya, ada sanak familinya, ada saudara-saudaranya. Kalau ada kesulitan, dia atau mereka dengan mudah bisa meminta pertolongan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Tetapi ketika sudah bermigrasi ke kota-kota besar semacam Jogja, biasanya payung komunalitas tradisional itu tertinggal di kampung. Di sini nggak punya siapa-siapa, apalagi yang tidak pandai bergaul. Nah, itu dengan mudah mereka akan menghadapi masalah-masalah psikologis, terutama merasa tidak berdaya, merasa hampa, merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kalau kebetulan orang-orang semacam ini tinggal di kos yang berdekatan dengan aktivis gerakan radikal, atau punya saudara, kerabat yang terlebih dahulu bergabung dengan gerakan radikal, itu potensinya untuk menjadi radikal sangatlah besar. Biasanya pertama-tama diajak dulu, ayo dong ikut ke pengajian, tidak langsung dicekoi dengan doktrin. Daripada sepi kan di kamar kos, oke lah, biasanya
Mereka tertarik untuk datang ke pengajian. Di pengajian-pengajian yang digelar oleh kelompok radikal itu, pertama-tama yang dihadirkan adalah perasaan nyaman, perasaan diayomi. Nah, itu gerakan-gerakan radikal pertama-tama berusaha untuk menyediakan payung komunalitas alternatif yang tadi tertinggal di desa itu. Nah, Anda dijelaskan kepada calon-calon radikal itu tadi, Anda nggak perlu khawatir, hidup sendiri, tidak punya teman. Kami adalah teman Anda. Kita punya nasib yang sama, kita juga punya masa depan yang sama. Nah, seiring dengan arus perubahan sosial yang begitu cepat, orang-orang yang mengalami kegalauan dan bahkan kefrustasian berhadapan dengan perubahan itu semakin banyak. Ya kan? Karena misalnya setelah lulus SD, orang tidak punya harapan yang terlalu muluk-muluk. Dia bisa menjadi petani saja sudah syukur. Tapi kemudian karena pemerintah mendorong pendidikan sampai 9 tahun, mereka bisa melanjutkan ke tingkat SMP, harapannya semakin meningkat. Tidak lagi mau menjadi petani, tapi katakanlah menjadi pegawai rendahan. Setelahnya dia bisa melanjutkan ke SMA, ekonomi semakin baik, ekonomi orang tuanya. Lalu banyak di antara mereka juga berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu harapan sudah melambung demikian jauh. Nah, ketika sampai di kota-kota besar seperti Jogja itu tadi, langsung mereka berhadapan dengan situasi di mana masa depan itu digambarkan sangat suram. Potret lulusan-lulusan perguruan tinggi yang nganggur, tidak bisa mendapatkan pekerjaan itu hadir setiap hari di hadapan mata kita. Apalagi kalau buka channel TV. Tiap hari kita mengikuti berita-berita angka kemiskinan yang masih begitu tinggi, kemudian juga lapangan kerja yang tidak begitu memadai, plus korupsi, kolusi, nepotisme yang hadir secara telanjang di hadapan kita. Nah, itu membuat rasa frustasi itu tadi benar-benar memuncak. Kan banyak di antara orang-orang semacam ini kemudian kehilangan harapan tentang masa depan. Nah, kalau orang sudah kehilangan harapan tentang masa depan itu sudah selesai dunianya ini. Nah, orang-orang ini galau, bimbang. Nah, didekati oleh aktivis-aktivis gerakan radikal, akhirnya bergabung ke sana. Mulailah setelah merasa nyaman di dalam gerakan radikal itu, di dalam pengajian-pengajian, halaqah-halaqah, daurah-daurah, mulailah dicekoi dengan doktrin-doktrin agama, al-wala wal-bara misalnya. Al-wala wal-bara itu doktrin tentang loyalitas dan disloyalty. Anda harus loyal, setia, cinta kepada orang yang satu iman, satu kepercayaan, satu keyakinan. Menyempit-menyempit akhirnya itu satu jenggot misalnya, atau satu jubah. Lama-lama kan begitu sistem ininya. Walbara itu disloyalty. Anda harus menunjukkan kebencian dengan orang yang berbeda paham, orang yang berbeda keyakinan, orang yang berbeda kepercayaan dan seterusnya. Ini basis dari pembangunan jamaah, sistem jamaah di kalangan kelompok-kelompok radikal. Fase berikutnya itu, nah ini juga tadi dalam bahasa antropologi itu kan mereka yang frustasi, yang hidup di dunia terbuka itu tadi mencoba untuk menarik diri. Jadi kalau dunia terbuka ini, kita hidup di dunia terbuka, kita melihat di depan mata kita ini persaingan, kompetisi, hiruk pikuk segala macam. Nah, mereka yang sudah tidak tahan dengan dunia yang terbuka yang begitu kompetitif, akhirnya mengasingkan diri. Di pojoknya itu ditarik satu tembok, ya, di tembok kecil saja, lalu itu namanya wall of virtue, tembok virtual. Nah, tembok virtual itu dibangun dengan ayat-ayat itu tadi, termasuk ayat-ayat terkait dengan al-wala-wal-bara. Nah, di dalam tembok kecil itu tadilah mereka membangun makna tentang hidup menjadi seorang radikal. Nah, yang hidup di luar tembok sempit itu tadi digambarkan sebagai tidak ada gunanya. Bolehlah mereka
hidup dengan segala kemewahan, rumah mewah, mobil mewah, tetapi mereka telah terhempas ke dalam dosa-dosa syirik, dosa-dosa bid'ah. Jadi untuk apalah kira-kira orang-orang radikal itu ingin mengatakan, untuk apalah hidup di dunia yang begitu? Anda boleh tertawa, terbahak-bahak, menikmati hidup, tapi kan Anda berlumuran dengan dosa-dosa syirik. Lebih baik kami, meskipun kami miskin, melarat, tidak punya apa-apa, tapi kami hidup di dalam at-taifah al-mansurah, di dalam sekte yang diselamatkan, di dalam kelompok yang diberkahi oleh Allah. Nah, itu makna dibangun. Dari tadinya mereka ini adalah orang-orang yang menjadi objek dari dunia yang begitu kompleks, sekarang bisa menjadi subjek, menyatakan diri sebagai kami sesuatu, kami seseorang yang bisa melakukan sesuatu untuk membuat perubahan di dunia ini. Nah, teroris itu misalnya, ketika dia memutuskan untuk melakukan bom bunuh diri, sebenarnya mereka bukan melakukan tindakan konyol. Orang kan memahaminya itu sebagai tindakan konyol yang dilakukan oleh individu setengah gila atau gila, karena kepercayaan membabi buta terhadap doktrin jihad atau bidadari 73 itu tadi. Tapi sebenarnya enggak, itu aktor rasional. Rasionalitasnya itu begini kira-kira. Dia kan memahami dunia itu sudah sangat complicated, lalu kemudian sangat frustrasi. Dia membayangkan kalau dunia ini nggak berubah-ubah, ya pasti anak cucu generasi-generasi akan datang pasti akan menderita juga, mengalami ketidakadilan, penindasan dan seterusnya. Oke lah, kalau begitu lebih baik saya mati, lebih baik saya berkorban. Anak-anak cucu kita akan selamat karena pengorbanan saya, meskipun nggak juga selamatkan anak cucu kita, anak-anak cucu yang mereka maksud itu. Tapi paling tidak makna yang dicoba dibangun oleh kelompok-kelompok teroris atau teroris itu ketika melakukan aksinya semacam itu. Ini bisa dibaca di dalam buku yang sangat bagus ya, dikarang oleh Faisal Devji, seorang sarjana kelahiran India tapi berkarir di Oxford. Bukunya The Terrorist in Search of Humanity, Faisal Devji. Teroris mencari kemanusiaan. Ini buku yang aneh tapi diterbitkan oleh Oxford University Press. Nah, sementara kita umumnya masyarakat tidak pernah membaca karya-karya semacam ini. Umumnya kan kita itu dicekoi dengan narasi yang sudah standar lah. Narasi yang kadang-kadang saya bisa jadi sangat kritis terhadap pemerintah. Maksud saya begini, narasi yang negara, kalau negara mau mengakui bahwa radikalisme itu berakar di dalam kemiskinan yang tidak bisa diatasinya, atau lapangan kerja yang sangat terbatas, problem-problem struktural lainnya, itu kan seperti memercikan air ke mukanya sendiri. Tentu tidak ada negara yang mau mengakui itu. Lebih baik ya dilempar aja ke langit ketujuh istilah saya. Dikonseptualisasi bahwa akar masalah radikalisme itu adalah pada persoalan kesalahan memahami teks-teks di dalam agama. Nah, jadi banyak sebenarnya pembacaan-pembacaan kritis itu. Nah, tadi kaitannya dengan korupsi, sebenarnya dengan mudah kita bisa melihatnya. Kaitan antara radikalisme dengan korupsi. Kita lihat konteks berkembangnya radikalisme. Ini fenomena baru, fenomena modern. Jangan merasa atau menduga bahwa ini fenomena klasik sejak zaman Ali bin Abi Thalib, perang Siffin itu terlalu lama menariknya. Ini fenomena sejak tahun 1970-an. Rejim-rejim yang menggantikan penguasa-penguasa kolonial itu ternyata janjinya saja yang hebat. Janjinya untuk mendatangkan kesejahteraan, keadilan dan seterusnya, tapi ternyata nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya rakyat kecewa, terutama dalam konteks Timur Tengah ya. Rakyat kecewa, mereka mau protes. Setiap kali protes selalu diatasi dengan bedil, dihadapi dengan bedil. Nah, karena itu kemudian kefrustrasian yang dialami oleh sebagian masyarakat itu berbuah pada aksi-aksi radikal, terorisme dan seterusnya. Tentu saya tidak dalam konteks menjustifikasi aksi-aksi radikal itu. Paling tidak ingin menjelaskan bahwa ini masalah yang sangat kompleks. Oke, ada dimensi ideologi, ada dimensi ekonomi politik, tapi yang terlebih penting yang tidak bisa diabaikan adalah dimensi pencarian identitas. Nah,
Disitulah ketemunya. Maka saya kira yang terakhir saya ingin menyatakan bahwa kalau Pancasila bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, artinya Pancasila ini dihayati ke dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka saya percaya radikalisme itu bisa diminimalisasi sedemikian rupa. Lihatlah di negara-negara maju yang meskipun tidak punya Pancasila, tapi aksi kesehariannya itu sangat Pancasila. Saya hampir 10 tahun tinggal di Belanda, itu bisa melihat dengan mata kepala bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diamalkan. Tetapi di kita, meskipun memiliki fondasi negara yang bernama Pancasila dan kita semua menghormati Pancasila, mengagungkan Pancasila, tapi dalam keseharian kita sering mengabaikan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Kalau sedang menjabat misalnya, kita dengan mudah terpapar korupsi, kolusi, nepotisme dan seterusnya. Oleh karenanya saya kira radikalisme juga berhubungan dengan ketidakmampuan kita untuk mengamalkan Pancasila dengan baik dan konsisten. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh beliau terhormat Bapak Profesor Dr. Nur Hadi Hasan. Namun tadi saya mohon maaf di awal tidak sempat menyampaikan bahwa dikarenakan waktu kita itu sangat terbatas sekali sehingga satu pemateri hanya bisa menyampaikan sekitar 10-15 menit saja. Memang ya ketika kita bicara mengenai radikalisme itu sangat luas sekali dan baiklah kita lanjutkan saja kepada pemateri berikutnya. Berikut akan saya sampaikan data singkat beliau. Nama Bapak Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi MA, tempat tanggal lahir Selong 31 Mei 1972, alamat Jalan Pajenggir nomor 12 Mataram. Selanjutnya untuk bersingkat waktu kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi MA, waktu sekitar 10-15 menit kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pak Prof, Direktur Pasca Sarjana yang saya hormati, Pak Profesor Nur Hadi, Saudara Moderator, Diki, ya Diki dan Bapak-Bapak, Ibu, serta seluruh hadirin hadirat, khususnya para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Sore hari ini kita mendengar introduksi dari Pak Profesor tadi yang menjelaskan kepada kita bahwa radikalisme itu sesungguhnya walaupun satu kata tapi kompleksitasnya luar biasa. Jadi mendekatinya pun harus hati-hati karena salah diagnosa itu bisa salah solusi. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi beliau juga menyampaikan tentang dari keseluruhan yang beliau sampaikan tadi, saya bisa mengambil pertama ya. Dan ini juga yang saya ajak kita bersama-sama untuk mencoba memahaminya secara lebih utuh bahwa radikalitas ya, atau ekstremitas ya, radikalisme atau ekstremisme itu kalau disingkat dalam satu kata itu penyimpangan. Nah, kalau kita bicara penyimpangan ya tentu harus ada ukuran yang benar dulu ya. Harus ada model yang ideal, an-namuzaj al-mithali. Jadi sesuatu itu bisa dikatakan menyimpang kalau dia diletakkan dalam ukuran model yang ada ya. Kalau tidak ada model, kita akan susah bicara tentang penyimpangan itu. Nah, kapan ideal model itu bisa ada di dalam satu masyarakat atau satu bangsa? An-namuzaj al-mithali atau model ideal yang baik itu akan hadir di suatu bangsa apabila bangsa itu punya katakanlah punya stabilitas ya. Tidak dari waktu ke waktu dan dalam waktu cepat digempur oleh perubahan-perubahan yang radikal. Kalau suatu bangsa, suatu masyarakat itu dari waktu ke waktu dalam waktu yang singkat dia digempur oleh hal-hal yang radikal yang menyebabkan perubahan-perubahan fundamental di tengah masyarakat, maka akan sulit akan sampai pada model yang ideal.
yang menjadi acuan sehingga penyimpangan atasnya bisa dikatakan sebagai radikalitas atau ekstremitas. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa dengan demikian sesungguhnya situasi yang ada termasuk di Indonesia yang kita cintai ini, kestabilannya, kenyamanan kita sebagai bangsa lahir dan batin, persaudaraan kita, kohesivitas kita, kestabilan sistem yang ada yang sudah kita sepakati bersama dalam pelaksanaan itu baik terus, itu akan membantu kita untuk menghindarkan diri dari perilaku-perilaku radikal atau ekstrim itu. Jadi perlu ada, kita punya kewajiban bersama untuk mewujudkan ideal model atau an-namuzaj al-mithali. Nah, tentu ideal model itu dia berpucuk ya, pada konsensus kita sebagai bangsa. Nah, ini yang mungkin menurut saya memperkuat apa yang disampaikan Pak Prof tadi. Disinilah relevansinya Pancasila itu. Jadi kaitan antara kondisi ideal, ya, model ideal yang diharapkan tercipta itu harus punya pijakan, punya tautan, dan itulah Pancasila. Maka Pancasila itu penting betul ya dalam seluruh tatarannya untuk menghindarkan kita anak-anak bangsa dari radikalisme atau ekstremisme itu. Ujung dari itu mungkin dalam beberapa bentuk adalah terorisme. Nah, apa konsensus ya, atau katakanlah misalnya kalau istilahnya frame of preference ya, al-itorul ma'arifi, satu konsensus kita sebagai bangsa, namanya Pancasila, harus kita hargai. Dan saya mungkin tidak berlebihan kalau menyampaikan bahwa Pancasila itu adalah ijma' kita sebagai satu bangsa, ijma' nasional kita, ijma' ijtimai kita. Maka kalau dalam teori hukum Islam, ijma' itu menempati posisi yang ketiga setelah Quran hadis, maka di dalam kita berbangsa Pancasila itu juga harusnya ya, memang kita letakkan dalam posisi yang mulia. Mungkin ini yang kemudian dibahasakan sebagai kesaktian Pancasila atau sakralitas. Saya ajak mari kita tarik dalam makna yang positif seperti ini. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau berbicara tentang radikalitas atau ekstremitas, tadi ilustrasinya banyak disampaikan oleh Bapak Prof. Nur Hadi. Saya setuju dengan apa yang beliau sampaikan. Mari kita tausif ya, kita diagnosis, cari sebab-sebabnya. Karena mengetahui secara persis dan memahami rangkaian kompleksitas sebab itu akan membantu kita untuk merumuskan solusi yang baik. Pertama, bukan berarti ini yang dominan, tapi karena memang ketika bicara radikalisme itu sering diidentikan dengan radikalisme agama. Katakanlah yang pertama sebabnya adalah bacaan terhadap konsep-konsep agama yang keliru. Bukan konsepnya yang keliru, tapi bacaannya yang keliru. Kita misalnya bapak-bapak saudara kan kalau bicara tentang radikalitas agama ya, dulu ada Al-Qaeda misalnya, lalu akhir-akhir ini ada ISIS. Ketika menghadapi bentuk-bentuk radikal ini sering sekali kita meresponnya dengan respon yang seragam. Padahal antara ISIS dengan Al-Qaeda itu menurut saya ada perbedaan yang besar sekali. Al-Qaeda itu bagi kita adalah konsep, adalah satu gagasan, gerakan di luar sana dibangun oleh seseorang dengan jaringan yang setengah virtual ya. Tidak terlalu nyata di alam, di realitas secara nyata. Tapi kalau ISIS itu beda. ISIS itu ada yang mengaku sebagai khalifah, dia punya teritori, punya tentara, punya sumber daya. Ada salah satu teori politik Islam, walaupun tidak dipakai oleh banyak pihak, tapi ada, itu yang intinya adalah kira-kira kalau ada seorang muslim memproklamirkan dirinya sebagai khalifah dengan sumber daya yang cukup, ada teritorinya, ada rakyatnya, apalagi ada tentaranya,
maka siapapun umat Islam di seluruh dunia wajib berbaiat pada dia. Ada teori seperti itu, dan mungkin teori itulah yang menyebabkan ada seorang yang di dalam penjara di Nusa Kambangan misalnya berbaiat kepada khalifah yang di Baghdad misalnya. Nah, ini dua hal yang beda. Untuk Al-Qaeda mungkin masih manjur kita mengatakan bahwa kita sudah final sebagai negara bangsa. Pancasila itu sudah final, NKRI sudah final. Tapi menghadapi ISIS tidak cukup hanya dengan retorika seperti itu. Karena ISIS itu berbasis pada argumentasi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis, bacaan-bacaan yang didistorsi dan dimanipulasi, maka kita harus menghadirkan wacana tandingan yang mampu menetralisir itu dengan bahasa yang lugas. Kalau dalilnya A, bantahannya A. Jadi tidak bisa lagi kita bicara dalam tataran-tataran konsep. Ayat-ayat yang dipakai kita tarik kembali ke konteksnya yang benar. Jadi kalau kita sama-sama sepakat bahwa salah satu sebab dari radikalisme atau ekstremisme itu adalah bacaan yang salah terhadap teks-teks agama, memahami beberapa konsep-konsep agama secara salah, maka responnya harus dengan juga memberikan penjelasan yang memadai, argumentasi ilmiah, dan meletakkan kembali teks-teks itu di dalam konteksnya yang benar. Yang kedua, radikalitas atau ekstremitas itu bisa juga disebabkan karena ada ad-dhubutul ijtimaiyah, ada depresi sosial. Tadi Pak Prof menggambarkan dengan jelas ya, bagaimana depresi sosial dari kampung ke kota. Payung komunalitas itu hilang, bingung mau buat apa di sini. Jadi jaring pengaman batiniahnya itu hilang. Dia merasa asing, merasa rapuh. Nah, di sini kemudian ada yang masuk. Termasuk juga depresi sosial itu ketika seorang yang dibesarkan dalam satu sistem tata nilai, dia tiba-tiba mendapati dirinya hidup di dalam sistem tata nilai yang sangat kontradiktif dengan apa yang dia tahu. Jadi ini boleh, ini nggak boleh. Kok ternyata saya hidup di suatu tempat di masa di mana ruang ini dipenuhi dengan yang nggak boleh itu. Jadi ada yaksun di situ. Yaksun, kalau kata Ibnu Khaldun, yaksun, keputusasaan itu khalaqul ba'sa. Di dalam mukadimah itu disebutkan bahwa keputusasaan itu menciptakan kemarahan, dan kemarahan itu terakumulasi menjadi perlawanan. Mungkin kemudian lahir ekstremitas dan radikalitas itu. Jadi ada faktor depresi sosial juga. Yang ketiga mungkin tekanan ekonomi ya. Jadi kalau kita bicara tekanan ekonomi ini kan juga berkaitan dengan seperti disampaikan oleh Bapak Prof tadi, banyaknya orang terdidik yang tidak menemukan tempatnya untuk mengaktualisasikan ilmunya, bekerja. Ya, kalau kita bicara ini tentu kapasitasnya terkait dengan kapasitas negara menyediakan lapangan kerja. Itu berkaitan dengan sumber daya keuangan negara. Nah, tidak sedikit negara-negara yang menghadapi masalah radikalitas, ekstremitas dan negara-negara yang terjerat oleh utang. Dia punya uang, tapi uang yang ada di negara itu dalam porsi yang besar sekali, ratusan miliar atau mungkin triliunan, itu dipakai hanya untuk membayar bunga hutang saja. Maka kalau kita bicara seperti ini, lembaga-lembaga internasional yang membangun skema hutang yang eksploitatif itu juga bertanggung jawab terhadap radikalitas yang tersebar di mana-mana. Karena dengan sistem yang ada itu, dia memperkecil kapasitas negara untuk menghadirkan pelayanan yang baik bagi warganya. Dan kemudian yang keempat, terakhir, menurut saya radikalitas itu juga muncul karena hilangnya pendidikan budaya yang baik. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan budaya, itu ada institusinya. Apa institusinya? Ya, institusinya itu banyak, ada sekolah. Kalau bagi umat Islam itu masjid. Ada juga keteladanan para tokoh. Ada pranata adat yang terbangun di tengah masyarakat, sistem nilai yang ada. Itu semua membangun keseluruhan dari pendidikan kebudayaan yang baik.
Nah, ketika misalnya yang terjadi adalah, mohon maaf, misalnya simbol-simbol agama itu diremehkan misalnya, atau berita yang ada adalah di masjid ada teroris tertangkap misalnya, dan itu disebarkan menjadi viral kemana-mana. Satu persatu institusi yang tugasnya selama bertahun-tahun itu membangun pendidikan budaya yang baik, itu kita gergaji, kita rusak kredibilitasnya. Pada saat kita tidak mampu menghadirkan institusi alternatif untuk melaksanakan fungsi itu. Jadi yang terjadi, sumber-sumber untuk membangun pendidikan budaya yang baik itu hilang. Dan akhirnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Profesor tadi, ada ada tanah yang subur untuk radikalisme atau ekstremisme itu. Dengan kita memahami sebab ini, menurut saya sebenarnya kita bisa lebih mudah untuk kemudian mencari solusi-solusinya. Untuk Islam menurut saya, kalau kita kembali kepada konsep-konsep dasar ini terakhir sebelum kita berdialog nanti, sesungguhnya Islam adalah agama yang paling tidak kondusif untuk radikalisme. Paling tidak kondusif. Kenapa? Pertama, Islam itu sangat eksplisit di dalam menghargai seluruh agama yang ada. Lakum dinukum waliyadin, selesai. Kedua, Islam itu sangat eksplisit di dalam menghormati dan mengapresiasi seluruh keragaman budaya dan sosial yang ada. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tidak ada urusan Islam dengan warna kulit, dengan suku, latar belakang suku dan seterusnya. Islam itu urusannya hanya iman dan amal soleh. Kemudian yang ketiga, Islam itu sangat eksplisit di dalam memuliakan manusia dan seluruh hal yang terkait dengan atribut kemanusiaan. Maka kerja-kerja baik dalam Islam itu harus selalu memenuhi 3 kategori: ilahiyah, insaniyah, dan akhlakiyah. Secara ketuhanan dia beres, secara kemanusiaan dia oke, dan dalam standar etika yang ada dia juga sesuai. Nah, jadi sebenarnya Islam itu kalau dipahami dengan baik, ya, dia tidak hanya agama yang paling tidak kondusif untuk radikalitas atau ekstremitas, tapi juga pada saat yang sama dia bisa menjadi faktor utama di dalam melawan itu. Maka kemaslahatan kita semua adalah memerankan agama untuk bekerja di dalam ranah kebangsaan kita agar bisa terus menghadirkan nilai-nilai yang baik dan menyisihkan, meminggirkan praktik-praktik koruptif dan radikalitas serta ekstremitas yang ada itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materinya dari Bapak Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Sebelum memasuki pada sesi pertanyaan, sedikit saya simpulkan dulu dari materi yang disampaikan. Sebenarnya dari materi tersebut yang disampaikan itu, bahwasanya radikalisme itu muncul dikarenakan terutama ketika mulai adanya dunia modern, sebagaimana ciri-ciri yang telah disebutkan oleh pemateri barusan seperti itu. Nah, perlu diketahui terkadang gitu ya, radikalisme ini selalu ditujukan kepada agama-agama, terutama agama Islam gitu, bahwa Islam itu radikal, Islam itu fundamental, teroris seperti itu. Akan tapi ketika kita melihat realitasnya atau faktanya, bahwa di barat itu berkembang adanya radikalisme sekuler, yang mana radikalisme sekuler itu istilahnya anti agama gitu. Ada simbol-simbol anti keagamaan di sana dihabisi gitu, seperti berjilbab dan lain sebagainya di sana dilarang seperti itu. Bahkan yang dikhawatirkan itu di Indonesia pada saat ini Pancasila dijadikan sebagai alat politik gitu. Mungkin bisa jadi gitu nanti menjurus kepada radikalisme Pancasila, dan semoga tidak seperti itu. Baiklah, kita mulai saja dengan pertanyaan-pertanyaan dari jemaah. Dikarenakan waktu kita yang sangat amat terbatas sekali, saya sebagai moderator hanya menyajikan 2 sesi pertanyaan saja. Baik, pertanyaan pertama silakan.
hanya yang beruntung saja ya. Mohon maaf dikarenakan waktunya sangat terbatas sekali. Silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati yang mulia para prof dan doktor. Saya Syarif dari Universitas Negeri Yogyakarta. Asli saya dari NTB. Saya akan memulai dengan hadis. Jadi ada seorang sahabat bertanya, kapan terjadi kiamat? Dan Rasulullah menjawab, ketika seorang pemimpin mengkhianati kepercayaan. Yang kedua, karena pemimpinnya tidak ahli di bidangnya, kayak gitu. Yang kedua, jadi ini penjelasannya, ketika diberi kepercayaan, para pemimpin kita sekarang itu mengkhianati kepercayaan itu, misalnya melakukan korupsi, terus berbuat tidak adil, dan lain-lainnya. Jadi yang kedua hadisnya, jadi dunia itu, bangsa itu sebelumnya musnah karena apa namanya, karena ketidakadilan kayak gitu. Jadi itu semua yang terjadi di kita. Terus bagaimana solusinya? Terus pertanyaan yang kedua, biasanya negeri yang makmur banyak jumlah pengusahanya kayak gitu. Makanya Rasulullah menyarankan untuk jadi pengusaha-pengusaha. Buktinya sekarang itu bangsa Israel yang menata dunia sekarang bisa dibilang mayoritas, maksudnya 40% adalah pengusaha. Sedangkan Amerika sekitar 30%, Cina sekitar 28%, sedangkan Singapura 4%, Indonesia 1,6%. Sedangkan untuk menjadi negara yang makmur harus menjadi minimal 2%. Kita kekurangan pengusahanya. Bagaimana solusinya? Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya silakan perempuannya, dari perempuan ya. Mohon maaf, dari perempuan, biar lebih adil ya. Silakan dari perempuannya yang bertanya. Oh, sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan perkenalkan, nama saya Istiqomah Sinaga. Saya dari mahasiswa magister dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya dari Medan, bukan dari NTB. Berbicara persoalan radikalisme, saya pikir isu-isu radikal adalah isu-isu yang sangat hangat dan menarik untuk dibicarakan. Beberapa bulan kemarin, salah satu organisasi pasca sarjana itu mengadakan beda film, judulnya Jihad Selfie, dan itu saya pikir film yang luar biasa sekali sehingga itu dilarang tayang gitu, dilarang untuk disebarluaskan. Dari situ saya belajar juga tidak terlepas dari sampaikan oleh Bapak Direktur Pasca Sarjana terkait dengan bahwa orang-orang yang menjadi objek paham-paham radikal itu adalah mereka jiwa-jiwa yang kosong begitu. Mereka yang proses pencarian jati diri. Apa yang harus saya lakukan? Saya ini siapa? Mereka itu ingin menunjukkan bahwa saya bisa melakukan apa yang orang pikirkan saya tidak bisa lakukan begitu. Dan mereka itu memilih jalan yang mungkin itu bukan jalan yang seharusnya mereka pilih. Nah, melihat hal seperti ini, saya pikir setiap orang bertanggung jawab untuk ini. Bukan hanya kita menyalahkan bahwa kenapa kamu jatuh dalam paham yang seperti itu, kamu tidak paham dengan agamamu atau apa dan sebagainya. Salah satunya adalah tanggung jawab orang-orang akademik misalnya. Tanggung jawab negara juga tidak terlepas. Nah, negara tidak boleh seenaknya menjudge mereka salah, menjudge mereka bahwa mereka sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang telah membuat nilai-nilai agama mereka buruk dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, mumpung di sini ada Bapak Profesor,
Nur Haidi dari kalangan akademisi, Bapak Muhammad Jadul Majdi dari orang-orang politik lah mungkin ya, karena beliau seorang pemimpin. Sebagai akademisi mungkin Bapak, bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita mengambil tanggung jawab untuk menghalangi mereka dari paham-paham seperti itu. Karena sesungguhnya mereka itu, objek-objek itu adalah ada di sekitar kita. Mereka yang kita tidak tahu ternyata mereka itu sudah menjadi orang-orang yang menggerakkan jihad yang itulah begitu. Bagaimana sebenarnya kita harus bertanggung jawab terhadap itu, apa yang harus kita lakukan, peran yang bagaimana yang harus kita ambil begitu. Kemudian kepada Bapak Muhammad Jadul Majdi, bagaimana sebenarnya negara berperan untuk ini, gitu, supaya paham-paham radikal itu tidak merasuki jiwa-jiwa yang kosong itu, begitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Bila bisa dihapus khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dikarenakan waktu kita sangat terbatas sekali, mungkin lanjutkan saja kepada jawaban dari pembicara pertama. Waktu hanya 5 menit, Ya, itu tadi poin penting sudah digarisbawahi oleh Mbak Sinaga ya, terkait dengan orang yang frustasi dengan situasi yang dihadapinya dan kemudian memilih jalan yang salah, yaitu dengan bergabung dengan kelompok radikal dan melakukan aksi-aksi kekerasan. Ini rumit sekali memang, tapi yang paling penting kita harus menyadari bahwa ini tanggung jawab kita semua untuk mengatasi masalah radikalisme itu, dan tidak main shortcut saja. Misalnya satu-satunya faktor adalah faktor ideologi, karena itu ya tembakannya ke masalah situ, masalah ideologi itu saja. Nah, sebenarnya Brian Turner pernah melakukan riset di sejumlah negara dan dia ketemu formulanya untuk mengatasi itu. Ada 14 seluruhnya. Di antaranya ya, yang penting-penting saya ingin jelaskan. Income per kapita itu minimal 6.000 US dollar. Nah, kalau sebuah negara berhasil memastikan bahwa income per kapita masyarakatnya itu 6.000 US dollar atau lebih, maka salah satu faktor yang mendorong radikalisme itu bisa dikunci. Syukur-syukur bisa sampai 14.000 sampai 25.000 misalnya negara-negara maju. Lalu ada sistem jaminan sosial yang bagus. Seperti lagi-lagi rujukannya Belanda, karena negeri yang paling saya tahu di luar Indonesia, itu pengangguran misalnya digaji oleh negara. Bahkan Pak Gubernur itu pengangguran digaji sampai hampir 15 juta rupiah setiap bulan. Itu pemerintah kota Utrecht bahkan sudah memberikan basic income dasar kepada semua warganya tanpa harus bekerja. Memang ada risiko produksi akan mandek dengan sistem ini, tapi lagi-lagi memang masyarakat Belanda itu sudah bisa membangun rasa tanggung jawab yang luar biasa. Jadi kalau orang nganggur itu malunya setengah mati gitu. Akhirnya bagaimana caranya dia akan menyelesaikan masalahnya itu. Apalagi ketika nama kita terdaftar di dalam daftar pengangguran, itu langsung masuk ke semua jaringan penyalur tenaga kerja di negeri itu. Jadi mungkin 2 hari yang akan datang sudah akan ditelepon. Kemudian formula yang lainnya adalah multikulturalisme yang bisa dijalankan dengan baik. Ini tantangan bagi kita. Misalnya multikulturalisme ini kemampuan untuk menenggang perbedaan dan mengakui kepelbagaian. Ini sulit sekali. Kita punya pendidikan agama, diajarkan di sekolah-sekolah. Islam punya ajaran yang sangat menjunjung tinggi multikulturalisme. Inna khalaqna, sesungguhnya kami menciptakan manusia lita'arafu ya, untuk saling mengenal, berbeda-beda, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Itu jelas sekali norma multikulturalisme ada di dalamnya. Tetapi apa yang terjadi, misalnya kita harus akui pendidikan agama kita itu tidak sepenuhnya menjunjung tinggi nilai-nilai multikultural. Pembedaan berdasarkan basis agama, basis ras, basis etnisitas, berdasarkan basis-basis lainnya itu terlalu menonjol di dalam keseharian kehidupan kita, sehingga sulit sekali bagi kita untuk menerima perbedaan-perbedaan itu, hidup di dalam kepelbagaian.
itu PR-nya memang banyak sekali yang harus diselesaikan. Ada juga interreligious and interethnic marriage, kata Brian Turner, itu perkawinan antar etnik dan antar agama yang bisa dibuka itu, dan seterusnya. Nah, saya kira tantangan untuk mengatasi radikalisme itu tadi ada pada kita semua, ada pada akademisi, ada pada mahasiswa, ada pada pengelola negara. Terutama untuk pengelola negara itu jangan sampai terlalu banyak memperlihatkan paradoks atas janji-janjinya. Setiap pengelola negara itu kan disumpah berjanji untuk memberikan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, pelayanan yang terbaik bagi rakyatnya. Tetapi dalam laku keseharian pengelola negara atau penyelenggara kekuasaan itu seringkali bertolak belakang dengan janji amanatnya itu tadi. Nah, oleh karena itu tadi sekali lagi merujuk kepada Faisal Devji, dia mengatakan radikalisme itu sebenarnya reproduksi atas paradoks-paradoks yang kita buat setiap hari. Jadi kita, masing-masing kita semua membuat paradoks dalam keseharian kita. Dan paradoks itu mereproduksi dirinya dalam bentuk aksi-aksi radikal dan ekstremisme itu. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama, apa Sinaga ya tadi? Istiqomah. Ya, kalau Sinaga sudah istiqomah sudah hebat ya. Jadi yang tadi disampaikan, pertama menurut saya, yuk kita rubah cara pandang kita terhadap saudara-saudara kita yang terseret dalam radikalitas atau ekstremitas itu. Kita lihat mereka dengan pandangan empati ya. Bukan artinya mentolerir penyimpangan-penyimpangan itu, tetapi mencoba menyelami lebih jauh dan tetap menjadikannya sebagai sahabat kita. Jadi selalu di dalam masalah-masalah sosial, alienasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap satu kelompok tertentu itu selalu berujung pada sesuatu yang lebih buruk lagi. Jadi kalau kita memang komit sebagai satu bangsa, ya tanpa kecuali mari kita berbangsa dengan baik. Dan termasuk juga dengan saudara-saudara kita yang sekarang berada dalam pemahaman yang belum pas ini, mari kita terus berdialog ya. Karena kan mereka sampai pada pemahaman itu juga karena ada proses indoktrinasi. Maka mari kita bangun sekarang proses untuk membalikkan itu gitu. Nah, itu harus ada kemampuan argumentasi yang kuat ya, pemahaman yang utuh gitu. Dan itu yang bisa melakukannya ya anak-anak UIN, anak teman-teman kita semua. Jadi ini tugas kita, yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan dari apa yang diberikan Pak Profesor dan yang sedikit saya sampaikan tadi, jelas sekali bahwa ada peran agama yang sangat signifikan ya. Pertama, negara itu peran negara yang sangat signifikan. Pertama, negara itu harus punya imparsialitas ya. Dia harus melihat fenomena ini dengan kacamata yang adil. Jangan sampai ada kesan misalnya bahwa ekstremitas yang berkembang di kalangan satu agama itu kemudian ditindak ya, kemudian ditangani secara sangat serius, tapi ada ekstremitas yang berkembang di luar itu tapi dibiarkan saja. Imparsialitas itu penting betul ya, karena itu salah satu hal yang menyebabkan rakyat merasa bahwa ada keadilan yang disuguhkan oleh negara. Jadi itu kesamaan perlakuan ya terhadap semua radikalitas dan ekstremitas apapun bentuknya, dari agama manapun dan dalam skala apapun ya, harus ada keadilan. Kemudian juga tentu peran agama adalah seperti yang tadi itu disampaikan oleh Pak Prof, bagaimana menghadirkan kesejahteraan yang lebih nyata. Jadi tidak mungkin kita membangun satu kekuatan sebagai bangsa, membentengi anak-anak muda dari radikalisme atau ekstremisme itu kalau kita tidak mampu memberikan standar minimal terhadap kesejahteraan mereka. Maka hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat itu sangat penting ya, untuk membentengi kita dari radikalisme dan ekstremisme itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada materi pada sore hari ini. Tepuk tangan saya.
benar-benar luar biasa sekali materi yang disampaikan pada sore hari ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin itu disampaikan pada sore hari ini, akan tapi dikarenakan waktunya sangat terbatas sekali, dan biasanya program Dialog Nasional ini merupakan program kerja dari Panitia Ramadan Berjamiah yang biasa dilaksanakan selepas pelaksanaan ibadah salat tarawih, sehingga waktunya sangat luas gitu, bisa berjam-jam, 2-3 jam. Tapi dikarenakan saat ini kita hanya bisa melaksanakan pada waktu sore hari dan sangat terbatas sekali dengan waktu berbuka, sehingga penyampaian pada sore hari ini tidak bisa maksimal sebagaimana dialog nasional yang dilaksanakan seperti biasanya, seperti itu. Maka dari itu kami dari pengelola atau pengurus Harian Nahdlatul Agama Mahasiswa Nikajaga menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian yang disampaikan atau materi yang disampaikan pada sore hari ini tidak bisa maksimal. Tapi jikalau dari hadirin sekalian ingin lebih tahu lebih dalam lagi mengenai materi-materi yang disampaikan tadi, kalau saya sendiri saya mengikuti Facebooknya dari Prof. Nur Hadi Hasan. Di sana beliau banyak menulis status-status gitu kan, status terutama mengenai radikalisme. Nah, mungkin di sana nanti teman-teman bisa menambahkan pertemanan dan di sana bisa atau mengikuti beliau, dan di sana bisa membaca status-status yang di update beliau seperti itu, atau ditanya langsung seperti itu. Dan juga di sini kalau teman-teman ingin bertanya kepada Bapak Dr. Tuan Guru Haji Zainul Majdi, mungkin bisa menanyakan kontaknya nanti langsung saja ke Sekretariat Nahdlatul Agama Mahasiswa Nikajaga. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa juga follow Instagram kami di Masjid _Jogja. Itu Instagram resmi Masjid UIN Suka, dan juga jangan lupa dilihat di www.agama.uin-suka.ac.id. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan selanjutnya mungkin barangkali dari MC ada yang ingin disampaikan, saya kembalikan kepada MC. Marilah kita bersama-sama tutup acara Dialog Nasional pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sebelum acara Dialog Nasional ini kita tutup, ada penyerahan cindera mata kepada para pemateri. Kami mohon berkenan Bapak Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi MA dan Profesor Nur Hadi Hasan MA untuk tetap tinggal di tempat. Penyerahan cindera mata yang pertama akan diserahkan kepada Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi kepada Direktur Fakultas Agama Sunan Kalijaga, Bapak Dr. Nurul Hayyanihum. Kami persilakan untuk menyerahkan cindera mata. Yang kedua kepada Bapak Profesor Nur Hadi Hasan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Dr. Nur untuk tetap tinggal di tempat. Penyerahan cindera mata dari Gubernur. Pak Isbo. Semoga kerjasama ini dapat terus berjalan.
Kami mohon untuk tetap tinggal di tempat untuk melakukan foto bersama. Kepada Imam Besar Laboratorium Agama dan Bapak Imam Muhsin selaku pengelola, kami persilakan untuk mengikuti foto bersama. Belakang sih, belakang. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan demikian acara dialog nasional pada sore hari ini dengan tema radikalisme, korupsi, dan Pancasila telah usai. Kami berharap agar pelaksanaan dialog nasional ini dapat bermanfaat bagi para peserta sekalian dan dapat meningkatkan diri kita untuk memperbaiki diri dari radikalisme, korupsi, dan tetap memegang teguh nilai-nilai dari Pancasila. Demikian acara dialog nasional ini. Kami mohon maaf selaku pembawa acara apabila banyak kekurangan. Marilah kita tutup acara dialog nasional ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada jamaah sekalian, mengingat waktu berbuka puasa tinggal sebentar lagi, kami persilakan untuk mengambil takjil di tempat yang telah disediakan, yaitu di kantin Sukaresto yang berada di belakang. Sekali lagi kami persilakan untuk mengambil takjil di kursi belakang. Terima kasih. Mas, cut mas, udah. Hah?